الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup masih Allah berikan kepada kita untuk kita isi dengan bertaubat dan meningkatkan ketakwaan kepadanya. Kesempatan yang tidak kita tahu sampai kapan batasnya. Di hari yang sama, kemarin dan kemarinnya lusa, sejumlah saudara kita telah pergi mendahului kita semua, tanpa ada notifikasi dan pesan-pesan sebelumnya. Hadirin yang saya muliakan, mereka yang telah pergi tidak ada yang menemani mereka kecuali amal-amal yang telah mereka lakukan di dunia. Begitu juga dengan kita yang masih kelihatan bergerak, yang masih kelihatan gagah, yang masih kelihatan punya banyak rencana untuk masa depan yang akan kita lakukan. Rencana ya rencana, tapi terlaksananya itu urusan Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang saya muliakan, kesempatan yang mulia di hari Jumat seperti ini adalah kegembiraan bagi orang-orang beriman, kebahagiaan bagi orang-orang bertakwa, bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang istimewa untuk mereka semua. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hiruk pikuk dunia, jual beli yang mereka lakukan, mereka tinggalkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di masjid mereka pun fokus untuk berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Mereka datang tak lain dan tak bukan karena panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ketika sampai pun mereka di tempat yang dipanggil itu, mereka pun fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah membahasakan dengan zikir kepadanya. Allah Azza wa Jalla memberikan waktu yang terbatas dan singkat di hari Jumat seperti ini agar kita berpikir masa depan kita yang hakikatnya adalah tidak akan pernah lagi kembali ke dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menahan kita sejenak di tempat yang mulia ini untuk kita memperbaiki kehidupan kita lebih baik di masa-masa yang akan datang. Setelah kita keluar di sini, jika umur masih panjang, Allah persilahkan kita kembali beraktivitas untuk mencari karunia, mencari rezeki yang telah Allah perintahkan kepada kita. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maka ayat ini dipraktekkan pemahamannya oleh Arraf bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau ketika selesai sholat Jumat beranjak dari tempat sholatnya, berdiri di pintu masjid dengan mengatakan, Allahumma ajabtu da'watak. Ya Allah, aku telah memenuhi panggilanmu ya Allah. Wa shallaitu fariidatak,
Atau wa'addaitu fariidatak, aku telah melaksanakan salat fardu yang telah engkau fardukan kepadaku ya Allah. Wantashartu kama amartani, sekarang aku beranjak pergi untuk bersebar di muka bumi sebagaimana engkau perintahkan kepadaku. Farzuqni, berikan aku rezeki ya Allah. Wa anta khairur raziqin, dan engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Hadirin yang saya muliakan, di awal khutbah khatib ingin mengingatkan kita semua, hadir kita kemari diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fokus zikir kepadanya. Maka para ulama mengatakan khutbah itu zikir, mendengar khutbah itu zikir, salat itu zikir, sebagaimana yang lainnya juga zikir, baca Al-Quran juga zikir. Oleh karena itu, pembahasan yang kita sampaikan pada khutbah yang singkat ini adalah perkara yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, perkara yang paling disukai oleh Nabi SAW, dan bahkan beliau menganggap ini perkara besar, perkara agung, perkara yang sangat mulia, sehingga beliau memotivasi para sahabatnya, memerintahkan dan mewajibkan kepada umatnya sebagaimana Allah telah mewajibkannya, untuk tidak mereka tinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i sampai hari ketika mereka berhadap Allah Azza wa Jalla. Dia itu adalah salat. Salat merupakan perkara yang sangat disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Sangat disukai oleh Rasulullah SAW dari perbuatan amalan-amalan hambanya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad SAW sekaligus perintah kepada kita. Di surah Al-Ankabut misalnya, di ayat 54 di antaranya, Allah mengatakan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah, tilawahkanlah olehmu wahai Muhammad wahyu yang telah Allah berikan kepadamu berupa Al-Quran. Kemudian setelah itu, wa aqimis salah, laksanakan, tegakkanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebuah jaminan bagi yang benar-benar salat, benar-benar mendirikan salat. Salatnya itu akan mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar, akan mencegah mereka daripada kejahatan. Solusi yang diberikan oleh syariat yang mulia ini, masalah yang dihadapi oleh bangsa apapun, oleh kaum muslimin, tingkatan level apapun masyarakatnya, maka perhatikan pertama adalah salat mereka. Perbaiki salat mereka. Perintahkan mereka untuk menegakkan salat itu dengan baik dan sempurna. Hadirin yang saya muliakan, Allah melanjutkan, wala dzikrullahi akbar. Ingatlah, ketahuilah oleh kalian bahwasanya salat itu yang dibahasakan dengan zikir di ayat tadi, wala dzikrullahi akbar, maksudnya adalah salat itu lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, senantiasa maha tahu terhadap apa yang akan kalian lakukan. Hadirin berbahagia, maka Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud memberikan sebuah ancaman. Sebelumnya beliau memberikan sebuah kabar gembira bagi mereka yang melaksanakan salat, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan salat itu penyelamat, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Salat itu cahaya yang akan menyinari seorang hamba sehingga dia sampai pada tujuan yang dituju berupa surga, akan mengantarkan dia tanpa ada hambatan apa-apa. Di hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu nurun, salat itu cahaya. Salat itu cahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan cahaya bagi hati seorang yang melaksanakan salat dengan baik dan sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk bagi orang yang senantiasa menjaga salatnya. Maka di hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW menyebutkan, sedangkan orang yang mengabaikan salat, orang yang meninggalkan salat, mereka itu tidak ada yang namanya selamat.
Tidak ada selamat, dan itu jaminan bahwa tidak ada keselamatan bagi mereka yang meninggalkan salat. Hadirin yang saya muliakan, mereka akan diazab sebagaimana Al-Quran juga menyebutkan di antara orang yang dimasukkan dalam neraka yang dipertanyakan oleh orang ahli syurga ketika mereka saling bertanya, ma salakakum fi saqar, apa yang telah membuat kalian ada di neraka itu? Mereka mengatakan, qalu lam nakum minal musallin, kami tidak salat selama di dunia. Hadirin berbahagia, suatu ketika kita lihat bagaimana perhatian Rasulullah SAW kepada umatnya. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, datang seseorang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sambil bertanya, "Ya Rasulullah, a'idni wa aujiz." Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Alimni wa aujiz." Ya Rasulullah, berikan aku nasihat dan singkatkan nasihat itu. Ya Rasulullah, ajarkan saya pengetahuan, berikan saya sebuah ilmu, wa aujiz, namun singkatkan itu ya Rasulullah. Hadis hasan, bahwasanya Rasulullah ketika mendengar setiap permintaan dari sahabatnya berupa petunjuk, maka Rasulullah tidak pernah menyembunyikan kebaikan, baik dunia terlebih urusan akhirat. Maka baginda alaihi salatu wassalam menjawab dengan mengatakan, "Idza qumta fi salatika fasalli salatan waddi'." Apabila kamu hendak melaksanakan salatmu, maka salatlah kamu sebagaimana orang salat akan berpisah. Salat yang orang meninggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hadir dalam salatnya adalah hanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala urusan-urusan di luar salat dia bawa, dia ngadukan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, salat orang yang akan berpisah. Salat dia menghadirkan dalam hatinya, menghadirkan dalam pemahamannya bahwa inilah salat terakhir dia di dunia. Nasihat singkat. Salli salataka idza qumta fi salatik. Jika kamu hendak melaksanakan salatmu, kamu berdiri ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadirkanlah bahwasanya ini salat terakhir. Berpisah. Berpisah. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami dan hadis sahihkan oleh Albani rahimahullah juga disebutkan, kalau kamu salat, hendaknya kamu hadirkan kematian itu dekat denganmu. Inilah salatmu terakhir. Jamaah berbahagia, bisa jadi ini Jumat terakhir bagi kita. Tidak ada yang bisa mengatakan enggak mungkin. Karena itu semua jawabannya mungkin. Hadirlah, ini salat terakhir bagimu. Rasulullah SAW mengajarkan sebab datangnya khusyuk seseorang dalam salat. Dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia ada hadirkan dalam dirinya bahwa saya ini salatku terakhir. Mungkin ini aku tidak salat, bahkan asar pun nanti tidak salat. Mungkin salat sunat pun nggak sempat lagi kita salat, jamaah berbahagia. Salat terakhir. Idza qumta fi salatika fasalli salatan waddi'. Oleh karena itu, bayangkan seandainya kita pergi keluar dari rumah kita, meninggalkan istri dan anak keluarga kita semuanya. Kita pergi tidak akan kembali walaupun setelah 3 bulan nantinya. Pergi tidak akan kembali. Apa yang akan kita rasakan? Apa yang akan kita pesankan pada mereka? Apa yang telah kita lakukan untuk mereka sebelum kita pergi? Dan hal ini bukan pergi untuk kembali, namun pergi untuk datang menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi kesempatan setelahnya walaupun salat 1 rakaat setelah kita meninggal dunia. Hadirin berbahagia, Nabi SAW menjadikan itu pesan utama dari 3 pesan dalam hadis yang singkat itu. Rasul SAW mengatakan, "Salli salataka salatan waddi'." Hadirin berbahagia, maka di sini menjadi pelajaran penting bagi kita hari ini. Memperhatikan salat kita masing-masing. Memperhatikan bukan hanya hari ini kita telah melaksanakan salat 5 waktu, alhamdulillah. Hadir ke masjid, alhamdulillah, dan itu seharusnya demikian. Namun,
kualitas salat kita yang sudah hadir ke masjid ini juga mesti diperbaiki. Hadir tidak perasaan tadi seperti orang akan berpisah ketika salat? Hadir enggak ketika dia salat bahwa saya akan meninggalkan dunia? Hadir enggak ingatan bahwa kita akan mati, bahkan ini menjadi salat terakhir bagi kita? Bisa jadi demikian. Hadirin yang saya muliakan, itu poin pertama untuk mari diri kita masing-masing. Berikutnya peran Rasulullah SAW selaku pendidik. Tidak ada pendidik yang melebihi baiknya Rasulullah SAW dalam mendidik. Wahai para pendidik, siapapun kita, dimanapun, apapun lembaga kita, negeri maupun swasta, siapapun kita, perhatikan pendidikan, evaluasi anak-anak kita tentang salat mereka. Perhatikan salat mereka. Maka kita sangat yakin akan lahir dari pendidikan manapun yang demikian, yang memperhatikan kualitas salatnya, memperhatikan ketertiban salatnya, memperhatikan kedisiplinan salatnya, itu akan menjadi generasi-generasi yang menjalankan apa yang Rasulullah SAW pesankan. Berikutnya Rasulullah selaku teladan bagi pemimpin. Rasulullah SAW ketika jadi pemimpin, beliau sangat memperhatikan keselamatan umatnya, rakyatnya, keselamatan akhiratnya. Bukan hanya memperhatikan kemaslahatan dunianya. Maka wahai para pemimpin, perhatikan salat rakyat ini dengan cara engkau menjaga, menghimbau sebagaimana Rasulullah telah menghimbaunya. Orang yang ada di kantor kita, perhatikan salat mereka. Himbauanmu itu bagian melanjutkan lisannya Rasulullah SAW. Sungguh mulia seorang pemimpin yang menjadi pelanjut lisannya baginda alaihi salatu wassalam. Orang tua, Rasulullah juga selaku orang tua. Evaluasi yang paling penting bagi orang tua. Walaupun anak kita sudah kita serahkan ke lembaga pendidikan, ketahuilah tanggung jawab utama adalah kita orang tua. Apa yang telah kita evaluasi terhadap perkembangan anak kita? Apakah hanya kita fokus pada nilai rapornya? Apakah kita hanya fokus pada perkembangan akademiknya? Resah tidak? Gelisah tidak ketika mereka pulang ke rumah, atau ketika bersama kita di jam subuh misalnya, karena anak-anak mungkin zuhur di sekolahnya, tapi asar, maghrib dan isya dan subuh, di mana mereka? Apakah hari ini alarm yang kita siapkan di rumah hanya untuk bangun menjelang mereka berangkatan mereka ke sekolah, atau demi mereka mempersiapkan diri bangun sholat subuh, hadir berjamaah? Ketahuilah semua ini akan menjadi urusan besar di hari kiamat. Karena tidaklah Rasulullah menganggap itu urusan besar di dunia, urusan mulia, melainkan ketika orang mengabaikannya di dunia, akan menghinakan dia di akhirat nantinya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah, sebagaimana doa nabi-nabi sebelumnya. Ibrahim alaihissalam misalnya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan salat, bukan hanya untuk dirinya, begitu juga keturunannya. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Semoga Allah Azza wa Jalla sentiasa membimbing kita, menjadikan kita bukan hanya mementingkan salat urusan pribadi, tapi salat ini urusan umat Nabi Muhammad SAW. Mesti kita ingatkan dan saling mendorong sesama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.